Pada upaya menjerat langkah para koruptor, dan membuat agar para koruptor jera, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD kepada DPR untuk segera meloloskan rancangan undang-undang, RUU, perampasan aset. Namun, sebelum lanjut ke pokok pembahasan videonya, tolong sempatkan jari jempol Anda untuk menekan tombol like, subscribe, serta nyalakan juga lonceng notifnya agar kalian membantu kami, agar kami tidak bosan-bosan memberitahukan update terbaru setiap harinya. Jika sudah, marilah kita simak sama-sama video ini sampai selesai. Hal senada pun diungkapkan Presiden Joko Widodo. Jokowi, orang nomor satu diri tersebut, menegaskan bahwa hal ini merupakan inisiatif dari pemerintah, dan meminta RUU tersebut agar segera diselesaikan oleh DPR. Pada Beleid yang masuk dalam program legislasi nasional, Prolegnas 2023 ini akan memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi atau Tipikor di tanah air. Ini prosesnya sudah berjalan. Saya harapkan dengan UU perampasan aset itu dia akan memudahkan proses-proses utamanya dalam tindak pidana korupsi untuk menyelesaikan setelah terbukti karena payung hukumnya jelas, ucap Jokowi saat melakukan penyerahan bantuan tunai langsung, BTL, seperti dikutip Minggu tanggal 9 April tahun 2023. Sebelumnya, pada rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI, Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, TPPU, Mahfud MD meminta dukungan DPR untuk mengesahkan RUU perampasan aset. Hal ini, menurutnya, dikarenakan upaya menindak kasus korupsi saat ini cukup sulit. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum membutuhkan senjata untuk mengatasi korupsi. Kepada Ketua Komisi 3 Bambang Pacul, Mahfud memohon dukungan. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Ketua Komisi 3, Pak, rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tolong didukung, ujarnya Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Lalola Ister Kaban mengatakan RUU ini sebenarnya memiliki bentuk draft pada 2015. Draft ini sudah cukup kuat untuk menyita aset-aset pelaku tindak kejahatan yang mencuci uangnya, bukan hanya koruptor tapi termasuk pelaku terorisme, narkotika, pencurian, hingga penggelapan. Kenapa itu perlu didukung pembahasan dan pengesahannya? Karena RUU ini akan mempercepat proses perampasan dan pengembalian aset hasil tindak pidana, salah satunya korupsi. Jadi bukan hanya untuk Tipikor berlakunya, sambung Lola berdasarkan draft yang sudah beredar waktu 2015, dia menyampaikan RUU perampasan aset ini bisa menjadikan aset-aset pada bentuk kendaraan, properti, serta harta benda lainnya, menjadi objek yang mampu dirampas negara jika diperoleh berdasarkan hasil tindak pidana atau kejahatan. Tetapi, Lola mengingatkan, draft terbaru belum dibuka aksesnya oleh pemerintah sehingga bisa saja terjadi penguatan lebih baik atau malah membuka lebar pelemahan terhadap RUU itu. Kendati begitu, Lola memastikan berdasarkan draft pada 2015, RUU ini turut mempercepat proses hukum perampasan aset hasil tindak pidana. Sekian dari kami, mohon sekiranya jangan bosan-bosan menonton update terbaru dari channel ini. Terima kasih.